Oke, thank you ya udah diingetin, nggak ke record tadi ini. Oke, kita mulai record. Nanti kalau mau buat pembelajaran di YouTube kan jadi bisa diulang kembali ya. Kalau ada yang teman-teman miss atau jaringannya error gitu. Oke, thank you Alfian udah diingetin. Lupa tadi dari pagi banyak kerjaan ya. Thank you. Nah, tadi sampai mana? Sampai informan ya. Oke, kenapa dinamakan informan untuk respondennya berbeda dengan kuanti disebut responden. Kalau pakai angket itu responden karena hanya sifatnya merespon satu arah gitu ya, dikasih ke angket, kita ngisi, si para responden ini yang akan kita olah nanti ke olah data itu selesai gitu. Sedangkan kalau di kualitatif disebut dengan informan atau partisipan karena dianggap dia itu berpartisipasi di kegiatan fenomena yang kita teliti sebagai objek itu dan responnya tidak hanya satu arah. Nanti kita kan interview, kita tanya, dia jawab. Dan jawaban itu kita respon kembali mengikuti pertanyaan berikutnya itu ya, membawa ke pertanyaan berikutnya itu bisa mengulik banyak hal. Artinya itu yang dimaksud filosofi informan gitu, informan. Jadi kuncinya tuh di informan. Nanti kekuatan baik atau tidaknya kualitatif itu di informan kunci itu tadi. Bahkan sifatnya bisa snowball nanti samplingnya bisa lebih dari satu gitu ya, karena mungkin datanya oh saya kurang puas kok jawabannya berbeda dengan informan yang ini, oh berarti harus dicari lagi. Itu bisa bertambah dari planning di awal tentang sampling gitu, tentang konsep metodenya kita pingin 3 nih, ternyata kok datanya harus lebih, kita harus mewawancari lebih. Nah itu nanti jatuhnya samplingnya bisa snowball ya, kayak bola salju bergulir semakin banyak semakin banyak. Sampai mana Bu bergulir semakin banyak? Sampai semua data yang di dokumentasi dan data yang diobserve itu jenuh gitu. Pertanyaannya sama, informan yang berbeda menjawab hal yang satu, ketemu nggak ada lagi yang harus ditanyakan. Tapi kalau masih pertanyaan beda-beda, padahal itu mengkonfirm satu hal itu belum ketemu titiknya, bisa jadi harus bertanya ke tempat yang lain. Nah itulah kualitatif, makanya butuh waktu panjang, luas, pertanyaannya juga harus lebih bagus lagi, begitu harus tahan mendengarkan orang bercerita gitu ya, itu kekuatannya kualitatif. Nah ini sedikit saya singgung lagi, mungkin Alfian juga sudah mendiskusikan di grup ya kemarin, kok minat belajar tuh apa, salah satunya deh ya, jurnal minat belajar, kearsipan elektronik, komunikasi organisasi itu yang di kelas satunya ya kalau nggak salah. Bu, kok susah ya bahasa Inggrisnya jurnal yang ini, kok nggak ada ininya apa namanya, nggak ada nggak ketemu gitu. Nah bisa jadi variabel ini atau yang kita bilang fokus penelitian ya di kualitatif itu berbeda nama istilahnya di luar sana begitu ya, kan itu jurnal dari seluruh dunia. Kalau asing bisa jadi memang karena masalah budaya istilah ya udah sinonimnya jadi beda. Misalnya study intention, study aja bisa di luar negeri itu learning, di Inggris learning namanya ya, learning bukan study gitu. Makanya gaya belajar nggak ketemu ya Bu. Jadi ternyata gaya belajar kalau di luar sana bukan study style tapi learning model gitu. Dan learning model juga sangat detail teman-teman. Bahkan mereka nelitinya bukan hanya learning model selesai, itu ternyata tema besar learning model itu seperti komunikasi organisasi itu tema besar. Nah, tema apa fokus yang lebih kecil lagi learning model tuh misalnya problem based learning model gitu ya, literasi learning model gitu, partisipatif learning model yang diteliti itu. Jadi yang fokus penelitiannya bukan payungnya. Makanya kadang bingung, aduh kok nggak ketemu. Jangan-jangan saya ada di payungnya, saya belum menemukan yang di dalamnya nih. Nah, bisa menemukan di dalamnya itu ciri-cirinya dia punya teori. Gitu ya, punya teori. Makanya sekali lagi SLR itu enak banget gitu karena udah tahu teorinya gitu, dari mana dia berkembang dan sebagainya. Nah, terus yang teman-teman ada yang mencari itu komunikasi organisasi kok susah ya Bu? Lah iya, ini payung gedenya ternyata bagian dari komunikasi organisasi itu ada corporate branding gitu ya, citra perusahaan, ada juga corporate logo dan juga positioning corporate misalnya. Nah, jadi yang dicari itu ya variabel dan fokusnya nanti dimasukkan keywordnya ketika hunting jurnal yang branding gitu, bukan yang organizational communication. Mungkin ada, tetapi sangat luas seperti inovasi misalnya. Penelitian tentang inovasi kan luas ya, innovation. Tapi inovasi yang gimana? Oh, inovasi yang berkelanjutan atau inovasi yang penciptaannya itu yang banyak dilakukan penelitian seperti itu, yang fokus kecil-kecilnya. Karena sangat luas teman-teman. Terus ada lagi yang
komunikasi bisnis atau marketing mix atau bauran pemasaran itu tidak bisa gitu. Gede banget bisa tapi terlalu besar ya. Nah, bauran pemasaran kan ada 4P gitu, ada price, product, promotion atau yang disebut dengan marketing strategi. Nah, berarti fokus penelitiannya yang keywordnya adalah marketing strategi, bukan marketing mix gitu ya kan, keliru. Supaya lebih gampang aja nemunya. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan jelas ya teman-teman. Masih on kan? Terkait ini fokus penelitian, jadi biar nggak bingung. Kayak tadi, media pembelajaran berpindah akhirnya ke pembelajaran daring. Nah, itu salah satu strategi juga, teman-teman. Berhasil kalian ya, makanya saya ucapkan selamat. Anda bisa menghadapi perintangan yang kalian temukan di dalam hutan sana. Gitu, akhirnya bisa balik lagi ke sini dan menyajikan data yang kita minta. Nah, ini metodenya seperti apa kalau kualitatif. Ini sekilas, nanti kita akan lebih detail lagi kalau kalian sudah bikin yang namanya bab 1 atau mencoba bikin konsepnya gitu ya. FGD, fokus grup diskusi, itu nanti kelompokan 3 sampai 10 orang dengan kategori yang sama, misalnya sama-sama perempuan yang punya usaha merintis, ibu-ibu, itu nanti kita adakan diskusi tanya jawab, mereka merespon. Nah, itu dari hasil responnya kita buat laporannya. Itu adalah pengambilan data untuk kualitatif. Ya, ada interview, dokumentasi, data dari pihak sana, objek, dan juga kita mengamati sendiri di kelasnya itu atau kita mengikuti kegiatan fenomena itu. Nah, kalau survei bagaimana, Bu? Kayak di Mas Oka tadi ya tanya, misalnya kalau SLR dan mixed method seperti apa survei. Nah, tadi sempat ya saya scanning kelas ini ada yang kolomnya itu kalau nggak salah di metodologi masih kosong gitu ya. Ada yang masih kosong. Nah, itu perlu nanti kalian highlight lagi jurnalnya yang kalian sudah temukan, kasih stabilo, dia menggunakan apa sih gitu ya, menggunakan apa kalau survei, menggunakan angket kah atau kuesioner. Nah, itu kalau survei dan angket kayak nyebar angket gitu atau kuesioner ya itu jelas kuantitatif bukan kualitatif gitu ya. Karena metode research method ini sangat krusial untuk menentukan asumsi kita akan sebuah jawaban sementara aja nanti ya, asumsi untuk jadi panduan ketika nanti membuat pertanyaan untuk para informan gitu. Jadi ada sedikit bordernya supaya nanti pas informan itu bercerita panjang lebar kita masih bisa pancing lagi untuk bertanya ke balik pertanyaan yang emang itu tidak keluar dari jalur fokus penelitian. Yo, sampai situ mau tanya, enggak? Langsung aja ya, teman-teman biar nggak ngantuk di chat room. Misalnya, Bu, ya aku tadi nemu ini gitu. Silakan aja di chat room, komentar apa gitu boleh ya, biar nggak ngantuk. Nah, kira-kira tujuan utama kalian hunting jurnal itu buat apa sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa kasih satu alasan? Capek-capek berdarah-darah itu apa fungsinya? What is the purpose from hunting journal artikel? Ayo, tadi udah sih jelasin nih. Yo, siapa yang mau cerita? Siapa? Dewi Cahya di situ enggak? Dewi Cahya. Tuh, jangan-jangan mati lampu lagi nih. Oke. Teman-teman masih on nggak? Aduh, aku takut banget nih. Takut kalau kenapa-kenapa nih. Masih ya? Oke. Agak ada respon ya, aku suka takut aja kalau terlalu berat gitu, teman-teman. Nah, ini mungkin sekilas-kilas yang kalian lakukan itu fungsinya nanti sebagai data pendukung untuk membangun narasi atau membuat bab 1 atau latar belakang masalah, memperkuat nanti konsep riset gap-nya gitu ya. Nanti kita akan contohkan juga. Terus nanti kalian temukan teorinya. Nah, ini nanti kita masih bingung, Bu, apa yang disebut dengan teori itu. Oke, nanti kita tunjukkan ya apa yang disebut dengan teori. Nggak apa-apa, emang kabut-kabut di kepala itu masih muncul kalau baru pertemuan 1 sampai sebelum mid semester. Nanti kalau habis mid semester kabutnya tuh udah hilang, kalian tuh udah langsung pada lari, udah nggak tahu hilang kemana. Aku udah temu, Bu, aku pokoknya harus nyari ini. Nanti udah pada lari semua. Tuh ya. Nah, bingung apa tuh teori atau literatur reviewnya tuh seperti apa, Bu? Masih belum paham. Oke, nanti ya kita jelaskan untuk tugas berikutnya di 2 minggu ke depan itu adalah kita kasih tambahan kolom lagi di SOTA atau state of the art-nya.
Ya, kita kasih tambahan kolom yaitu teorinya yang menjadi landasan. Nah, kenapa teori jadi landasan? Karena itu adalah hasil penelitian juga sebelum-sebelumnya gitu. Jadi itu saling berkaitan. Kan kalian mau neliti, nggak mungkin kan kita nemu teori baru. Kita kan harus berdasarkan asumsi dan hasil dari penelitian sebelumnya. Nah, itu disebut dengan teori yang digunakan untuk memperkuat narasi atau cerita di paragraf bab 1 atau latar belakang. Nah, nanti yang ada nama ahlinya, koma, siapa gitu. Misalnya Miles Haberman tahun berapa. Saya penelitian tentang UTAUT dan SIM di marketplace itu punyanya Venkates. Jadi ketika Anda menemukan satu nama dan itu aja untuk satu tema penelitian, misalnya time management itu siapa tuh konsep pertama muncul. Nanti Anda menemukan literatur review SLR time management itu ternyata si ini gitu. Orang asing mesti biasanya. Nah, nanti di Indonesia kalau dia ngutip orang yang sama, nama yang sama di jurnal asing tentang time management berarti sudah benar teorinya dia, konsepnya itu. Gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, kita belum pola pikirnya untuk selama ini belum sampai ke situ, teman-teman gitu. Seharusnya sampai ke situ. Nah, nanti kita bisa temukan juga data yang seharusnya idealnya yang bagaimana. Seperti tadi kelas pagi itu ada yang meneliti tentang TQM, ISO ya, ISO management gitu ya. TQM ya, Total Quality Management. Untuk sekolah SMK itu kan ada akreditasinya. Nah, itu boleh nggak Bu saya neliti gitu. Terus berdiskusi akhirnya itu ranah manajemen, tidak bisa, kita tuh lebih ke office administration-nya, pendukungnya yang di bawah lagi. Nah, artinya coba dibedah deh TQM itu syaratnya apa aja. Nah, syaratnya untuk bisa jadi sekolah atau SMK yang bagus, berkualitas, berjaminan mutu, itu harus memenuhi berapa syarat. Salah satunya adalah pelayanannya bagus gitu ya, sistem pelayanan, baik sistem pelayanan kearsipannya, sistem pelayanan pendokumenan penyimpanan dokumennya, terus juga sistem pelayanan ke publiknya, ke siswa di luar sekolahan itu, dan humasnya. Nah, otomatis itu yang diteliti, teman-teman, bukan TQM-nya, tetapi yang diteliti ADP adalah mungkin adalah pelayanan prima dengan menggunakan electronic service-nya. Nah, itu kita mungkin bisa bawakan metode kualitatif implementasi service dalam melakukan pelayanan di SMK itu. Nah, nanti data idealisme di bab 1 kita cerita tentang TQM dan standar mutu yang baik gitu ya. Dan realitanya adalah pelayanan e-service-nya masih banyak komplain, masih yang belum maksimal dan optimal. Nah, seperti itu. Itu nantinya kita nemukan itu di jurnal penelitian yang kita sudah hunting mati-matian gitu. Nanti kita baru temukan teori di situ. Di situ ada teori ya. Nanti kita bedah kembali yang mana sih yang disebut dengan teori begitu. Nah, itu nanti bagian bawah jurnal itu ada disebut future research, paling bawah banget ya, future research. Nah, itu biasanya di jurnal asing. Kalau tadi siapa ya, aku lupa bilang bahwa Bu lebih gampang yang bahasa Inggris. Atau bahkan Dimas tadi bilang, Bu, lebih saya mau yang bahasa Inggris itu, ternyata lebih enak karena runtut ya teman-teman. Nanti Indonesia akan seperti itu. Pada akhirnya Sinta 1, 2 itu semuanya pakai bahasa Inggris artikelnya. Nah, kalian sudah merasakan dan mencoba seperti itu. Nah, future research ini maksudnya dari hasil jurnal atau tulisan itu, artikel jurnal itu di bawah sendiri, dia menceritakan bahwa ada kesenjangan dan mana yang kira-kira harus dilanjutkan nih hasil penelitian aku gitu ya. Nah, itu bisa kalian ambil ekstraksi dan kesimpulan di bagian subbab future research untuk dimasukkan kalian punya memperkuat narasi di bab 1. Ya, bahwa saya ingin melanjutkan penelitian ini karena hasil temuannya gini, sebelumnya dia masih kurang di sini, disuruh eksplor lagi. Untuk prestasi belajar itu adalah internal motivasinya Bu, karena untuk penelitian di Indonesia masih kurang. Saya temukan jurnal di Indonesia untuk prestasi belajar rata-rata itu ya hanya pengaruh, tetapi dari satu jurnal bagus ini dia bilang coba untuk mengulik lagi lebih dalam tentang internal motivasi. Nah, itu kalian baru bawakan tema tentang baru Anda mau meneliti tentang topik internal motivasi siswa. Karena berdasarkan rekomendasi atau dari rujukan future research-nya yang ada di jurnal yang sudah kalian hunting. Gitu. Nah, penelitian yang relevan di bab 2 nanti deskripsikan, ada bagian penelitian yang relevan ya. Di bab 2 itu adalah ekstraksi dari state of the art yang sudah kalian buat dan nanti dibuat narasi gitu. Oke, ini sekilas aja. Jadi kualitatif itu sebuah penelitian
yang ada filsafat post-positivism. Tadi sudah saya singgung juga ya, yang positivisme itu gini, kayak kuantitatif, yang urut, runtut, indikator itu dari operasional landasan teori ahli, namanya siapa, tahun berapa, itu teori ahli, begitu. Nah, sedangkan post-positivisme itu sangat freestyle banget, hanya ingin melihat gitu ya, sejauh apa, sejauh seberapa berkembang implementasinya begitu. Bukan to what extent ya, seberapa pengaruh, tetapi apa saja faktor dan bagaimana dan mengapa. Nah, itu pertanyaan 3 itulah awal dasar tentang kualitatif, pertanyaan-pertanyaan kualitatif. Karena di situ kita akan bisa mengulas lebih dalam tentang objek alamiah, menyelidiki menemukan gambaran yang menjelaskan keistimewaan tentang fokus penelitian kita. Begitu. Nah, tadi sampelnya bisa jadi informan itu bertambah. Bentuknya nanti bisa menggunakan purposive sampling. Kamu bilangnya seperti itu di metodologi bab 3-nya nanti ya. Karena kan kalau bikin proposal itu 1, 2, 3. Nanti bilang bahwa purposive sampling atau snowball sampling itu nanti ya setelah kita menyelesaikan bab 1 dulu, kita coba baru langsung masuk bab 2, bab 3, dan seterusnya. Nah, analisis datanya induktif gitu ya, induktif dan deduktif. Kalau induktif umum khusus, khusus umum itu juga harus dipahami. Itu nanti kita singgung sedikit begitu. Intinya untuk kualitatif itu menekankan makna dari fokus penelitian, makna dari kenapa time management itu penting, bagaimana bisa dikatakan penting, sejauh apa perkembangannya dan implementasinya di sana di PT itu begitu ya. Bukan hanya mengeneralisir karena kita ada dugaan hubungan bahwa time management dipengaruhi oleh satu variabel misalnya atau dipengaruhi oleh 2 variabel independen. Nah, itu kan mengeneralisir. Nah, bisa jadi setelah digeneralisir kita lihat faktor yang mempengaruhi lebih dalam apa, itu baru pakai kualitatif. Begitu. Masih on nggak, teman-teman? Halo. Masih, Ya Masih, wes, Bu. alhamdulillah. Tanya apa gitu loh, biar nggak sama-sama ngantuk ini loh. Apa gitu, nggak apa-apa ya, cerita atau apalah misalnya. Masih menyimak ya. Wes, itu intinya kualitatif research. Yang di awal kan di pertemuan pertama mungkin kita nggak membahas tentang definisi terlalu dalam gitu, hanya singkat-singkat saja. Tetapi langsung saya ajak nyemplung, langsung ke kolam mencari ikan, begitu nemu ternyata bisa juga. Nah, baru kita kasih tahu bahwa ikan yang baik yang kayak gini yang kita butuh makan karena ikan itu bergizi misalnya. Oh, kolam yang ada ikan bergizi itu yang ini gitu ya. Nah, ini baru kita masukkan teorinya secara runtut begitu. Jadi kalau ingin melihat atau mengeksplor permasalahan tentang sosial, kemanusiaan, human problem itu sangat cocok pendekatannya menggunakan kualitatif. Nah, salah satu salah satu jenis penelitian untuk pendekatan kualitatif ya tadi ada deskriptif kualitatif ya. Nah, itu bisa juga. Dan di sini untuk melihat sebuah gambaran ini holistik ya, gambaran yang sangat luas saling terintegrasi. Misal tadi kan prestasi belajar atau time management itu apa saja yang melingkupi, yang mempengaruhi, kenapa bisa seperti itu, yang baik gimana, yang nggak baik gimana. Kita ingin melihat secara mendalam lagi. Nah, itu holistic picture. Lalu kita menganalisis, memberikan sajian data-data berdasarkan para informan kunci atau yang akan kita tanyai di interview nanti. Dan intinya itu dilakukan dengan cara-cara yang natural karena kan bertanya itu kan naturalnya nanti dijawabnya gimana itu nanti keungkap semua itu kan naturalistik sekali gitu. Nah reportnya juga atau hasil laporan-laporannya nanti sangat personal ya sangat-sangat kita sekali sebagai seorang peneliti itu bagus sekali teman-teman. Nah itu ada 2 aliran kualitatif juga yang saya tahu berdasarkan diskusi ya dengan teman itu ada yang aliran kiri dan aliran kanan. Nah, untuk aliran kiri itu biasanya ketika ada sebuah fenomena masalah, kita nelitinya adalah untuk semakin memperkeruh masalah itu begitu ya. Semakin kita
melakukan penelitian itu bukan mencari solusi tujuannya, tapi menjudge atau mengkonfirm ya memang di situ masalah, ya sudah tidak bisa diapa-apain gitu ya. Nah, itu ada penelitian seperti itu di kualitatif, tujuannya adalah mengkonfirm bahwa itu beneran yang tidak bisa ada solusinya. Itu ada seperti itu di kualitatif. Nah, kebanyakan katanya seperti itu sih ya. Gaya-gaya kualitatif misal orang-orang di pemerintahan, ilmu politik, gitu, ilmu komunikasi seperti itu gayanya. Kan lebih mudah kan, memperkeruh itu lebih mudah dan menjudge bahwa oh ini benar-benar parah gitu. Nah, ada yang alirannya adalah kanan gitu. Aliran kanan itu artinya dia mencari sebuah solusi. Bagaimana nih biar tidak terjadi procrastination atau penunda-nundaan suatu pekerjaan biar inovatif, behavior-nya naik begitu. Nah, itu kita cari solusinya. Nah, itu katanya malah lebih sedikit kalau orang yang udah main kualitatif ranah kiri sama kanan itu banyak penelitian kualitatif itu ranah kiri katanya gitu ya. Yang ranah kanan itu jarang karena harus mengulik lagi kan, mencari solusi yang lebih berat daripada memperbanyak mengkonfirm masalah yang memang sudah terjadi ya, itu lebih gampang menemukan evidence itu masalah gitu. Oke, itu dia. Jadi kita butuh sebuah sketsa dulu ya kalau menulis sebuah penelitian. Jadi sketsa tentang penelitian sebelumnya, habis itu teori yang dibangun di bab satu seperti apa. Nah, intinya kualitatif itu adalah data yang didapatkan tadi baik dari observe, interview maupun dokumentasi itu memiliki kedalaman data, memiliki makna, dan sifatnya nanti berbentuk seperti kualitas dari informan itu atau data dari informan itu ya kualitasnya kita bisa lihat dari hasil wawancaranya, bukan dari kuantitas atau banyak-banyakan data. Nah, kalau kuanti itu makin besar, respondennya se-Indonesia gitu misalnya. Tadinya kita nanti anak sekolah SMK ada di Jogja. Oke, diluasin dong anak SMK-nya 1 DIY atau se-Jawa. Nah, itu biasanya makin huge, makin gede sampel populasinya, itu mengeneralisirnya itu semakin valid gitu karena sampelnya semakin besar. Kalau kita bilang bahwa anak Indonesia kurang kreatif, tapi kita hasil lihat penelitiannya hanya di Jogja terus di generasi seperti itu kan tidak adil atau mungkin dikatakan tidak valid ya. Makanya ketika penelitiannya lebih gede lagi respondennya baru di judgement bahwa Jawa seperti ini, Indonesia gini, Asia seperti ini. Nah, itu ya ciri-ciri kuanti. Nah, kalau kuali bedanya kita bisa fokuskan satu saja, misal single study case dengan examining kasus satu kasus di satu tempat tadi yang sudah saya contohkan SMK misalnya, dan dinamikanya ya hanya itu yang kita ingin lihat. Kalau ingin lihat dinamika yang lain walaupun satu fokus yang sama itu namanya multiple study case gitu, melihat fenomena yang ada, berangkat dari fenomena, berangkat dari teori natural yang memang itu ada di lingkungan kita, di isu-isu sosial gitu ya, memotret suatu adat dan tradisi tertentu, bahkan menceritakan sebuah kisah yang dialami seorang pengusaha muda misalnya yang ibu-ibu itu berhasil berstrategi bertahan selama COVID, itu dikisahkan gitu ya misalnya. Nah, itu bisa UMKM bercerita wawancara satu orang yang emang dipandang udah senior banget ya, itu jadi jatuhnya biografi dan bisa pendekatan kualitatif. Begitu. Nah, ini juga ya tadi ekstraksi yang sama bahwa butuh sebuah analisis dari hasil observasi dan dokumen, sifatnya yang dikolektif atau dikumpulkan dan akhirnya jadi sebuah teori sendiri ini nanti. Berarti diperkuat dengan teori-teori lain yang dari jurnal-jurnal yang sudah kita temukan atau kita hunting gitu. Nah, di sini juga partisipan atau si respondennya itu, si informannya itu tadi juga harus dianalisis. Jadi kuncinya di partisipannya itu, teman-teman. Nah, ini kalau dari kesimpulan para ahli Indonesia bahwa kualitatif itu menggunakan pola pikirnya yang induktif atau empirical, jadi berdasarkan fakta di lapangan. Jadi sangat-sangat empirical. Jadi kita nggak bisa menjudge atau membawakan sebuah data yang timpang atau senjang realita itu dari based on ngarang aja. Jadi ngelihat oh, ini sarana kurang, nggak bisa begitu ya. Kita harus butuh data yang lebih krusial lagi, yang lebih deep, mungkin dari hunting jurnal dulu. Sebelumnya fenomenanya seperti apa, dilihat di bab 1, atau diperkuat dengan tadi yang kemarin saya contohkan gitu. Misal dari Kompas, atau dari artikel berita, trennya lagi kayak apa sih, anak SMK sekarang butuh apa sih, ada data tren 5 tahunnya kayak apa sih. Nah, itu ya fenomena-fenomena itu, ya akhirnya jadi teori-teori yang
disebut grounded gitu ya. Nanti akan ditarik untuk penelitian berikutnya, untuk mencari penelitian berikutnya. Nah, perspektif untuk partisipan atau perspektif yang diwawancarain itu sangat-sangat penting karena itu data utama ya. Informan itu sudut pandangnya sangat jadi difokus untuk analisis di kualitatif begitu. Sudut pandang dari informan. Kalau kita kan responden ya hanya dia ngisi ABC-nya, nah itu responden selesai gitu. Kurang deep sih, makanya kualitatif kan jauh lebih susah karena menganalisis hasil wawancara. Nah, untuk kualitatif ini rancangannya memang ada yang dibilang baku, ada yang enggak, ada yang freestyle banget, tergantung alirannya ya. Tujuan penelitiannya intinya untuk mencari sebuah kebenaran yang kita lihat tentang sosial problem yang berkembang di masyarakat sekitar, atau orang bilang empirical problem issue, seperti apa yang di lapangan. Nah, gitu. Oke, silakan yang mau ditanyakan, ada enggak? Sebelum nanti kita melanjutkan perjuangan dan fokus ke bahasa Indonesia dulu. Kita balik lagi ke hutan atau kita mau nyari ikan lagi nih, teman-teman. Tapi fokus ikannya sama semua. Kita mau nyari ikan laut dulu, kita mau ke laut dulu atau ke air tawar deh, ke sungai dulu deh. Ya, mungkin air lautnya adalah jurnal asing gitu ya. Ayo kita nyari ikan air tawar nih gitu. Masih on, teman-teman? Masih. Halo, masih oke. Masih ya, dikit lagi ya. Aduh. Nah, ini dia kita akan masuk ke ranah berikutnya. Oke, jangan menyerah para pendekar dan pejuang skripsi, tidak boleh menyerah ya. Masih muda, harus kerja keras. Nanti baru setelah umur tertentu kita akan menuainya gitu. Jadi lebih baik susah-susah dulu. Oke, tapi jangan dianggap beban ya, teman-teman. Oke, ini kita tunjukkan. Mari kita lihat bersama untuk yang bahasa Indonesia, untuk yang dianjurkan itu kita melihatnya portal jurnal atau rumah jurnal ya, yang isinya artikel-artikel atau penelitian, hasil penelitian atau jurnal yang kalian hunting itu di Indonesia. Nah, Indonesia itu kan kemarin baru pakai Google Scholar. Nah, sekarang kita punya standarisasi nih. Ternyata ini aku berikan petanya. Oke, kita berikan petanya di hutan atau di air itu ini loh gitu ya. Rumahnya yang dicari, yang orang bilang penelitiannya hasilnya bagus-bagus, yang bisa diandalkan, yang sudah melalui berbagai revisi dan review ahli di situ, gitu ya. Nah, ini kita akan bikinkan list untuk kalian portal Jurnal Top Indonesia tema ADP yang 3 besar itu ya, pendidikan, administrasi, dan kewirausahaan begitu. Oke, nah temanya seperti ini nanti, bukan tema ya, tampilannya. Tampilannya seperti ini ya, nanti saya buka pakai ini yang langsung saya nanti coba. Nah, ini coba diingat-ingat seperti ini, nanti kalian bisa masuk ke sinta.kemdikbud.go.id journals. Nah, inilah portal atau rumah artikel penelitian di Indonesia yang dijadikan rujukan. Yang dijadikan rujukan. Tapi bisa juga dicarinya lewat Google Scholar dan pasti sudah ngelink juga dengan Sinta gitu ya. Si S1, 2, 3, 4 sampai 6 ini adalah level standar dari jurnal tersebut. Kenapa Bu ada levelnya gitu ya? Karena untuk level ini memang lewat proses review yang tidak mudah gitu. Untuk S1 atau standar 1, Sinta 1 itu proses reviewnya biasanya jelimet teman-teman ya, lebih ketat gitu. Udah gitu mungkin setahun hanya berapa kali dan sudah pasti dia valid gitu. Karena apa, prosesnya memang panjang untuk bisa artikel teman-teman ini masuk ke portal jurnal seperti ini gitu ya, sudah melalui beragam proses review gitu. Nah, ini baru Indonesia, sama dengan nanti yang di Science Direct, sama yang di BOS misalnya, di portal jurnal itu untuk bisa masuk sulit gitu ya, karena prosesnya tidak mudah. Nanti biasanya kan kalau deskripsi ada review tentang
bukan review tapi revisi bilangnya kita ya, revisi kalau di skripsi. Nah, kalau di jurnal ini namanya review atau reviewers kita bilang, dan dosen pembimbing kalian revisi. Kalau kita masukin ke tempat portal rumah jurnal seperti ini, kita bilang review dari reviewers. Kalau kalian dapat revisi dari pembimbing, sama, kita juga diperlakukan sama begitu. Nah, di sini yang level-level Sinta 1, 2, 3 itu dinilainya adalah dari impact factor juga ya, impact factor dan H-index. Nah, ini sudah rahasia umum teman-teman gitu, rahasia umum yang memang harus kita bisa gitu ya. Di luar sana sudah menggunakan seperti ini baik S1, S2, S3 gitu ya, di kampus-kampus lain juga sudah mulai diajarkan, bahkan udah lama, udah lewat ya. Disuruh nyarinya Sinta, ya ini dia Sinta. Kenapa di sini impact itu paling tinggi? Kenapa H-index paling tinggi? Karena ini pasti sudah banyak yang mensitasi atau merujuk dijadikan sumber pustaka, penguat, narasi di bab 1. Gitu. Ini semakin dia tinggi artinya bagus juga nih penelitiannya gitu ya. Dan ini bisa jadi rujukan. Udah banyak yang merujuk gitu. Kenapa dia tinggi ini ya? Makanya di peringkat. Nah, ini kan setiap kampus itu punya portal, teman-teman punya portal jurnal. Nanti ada ADP punya namanya efisiensi. Kalau nggak salah efisiensi kalau nggak di Sinta 3 atau Sinta 4. Nah, besok kalau percepatan skripsi nih TA itu kalian pasti diwajibkan ada satu di daftar pustaka disuruh mensitasi atau punya referensi dari portal jurnal di ADP yaitu efisiensi. Nah, itu gimana caranya Bu mensitasi? Ya tentu kita masuk ke sini nanti ya, masuk ke Sinta, kita masukkan efisiensi jurnal administrasi. Oke, nanti kita masuk ke rumahnya itu ya, portal rumahnya nanti saya tunjukkan, masukkan kata kunci kalian. Nah, ada nggak selama ini penelitian kita di efisiensi yang fokusnya yang sama ingin kalian teliti? Kalau nggak ada ya sudah gitu ya, kita tinggal, berarti emang tidak ada 5 tahun terakhir tidak ada meneliti tentang fokus itu gitu. Nah, ini Indonesia dari UPI dan sebagainya. Ini saya kasih contoh untuk tema pendidikan. Jadi saya masukkan temanya di kolom search itu tema pendidikan. Jadi yang kita masukkan di sini untuk di kolom search-nya itu bukan fokus penelitian ya, bukan variabelnya teman-teman, tetapi adalah ini apa namanya tema besar. Karena ini rumah gitu. Di dalam rumah ada jurnal penelitian lagi yang kalian hunting itu. Jadi ini rumah sesuai bidang. Jadi otomatis yang kita cari kata kunci di Sinta Kemdikbud ini adalah kata kunci bidang besarnya, tema besarnya pendidikan. Nah, akhirnya muncul nih pendidikan untuk level 1 nih, S1 Sinta 1 ada punyanya UNES Semarang, ada punya UNY ya, UNY VIP, ada punyanya VIP nih, Cakrawala Pendidikan. Tuh, tapi ini juga ada ya untuk yang ilmu lain ya, kependidikan, agama Islam, ada yang konseling, ada pendidikan usia dini. Nah, ini nyampur, temanya tuh nyampur, mana yang ADP, mari kita lihat gitu ya. Mana yang ADP nanti saya bikinkan ekstraksinya. Nah, ini hanya contoh, berarti yang bisa dicari atau dijadikan rujukan untuk tema administrasi dan tema kependidikannya ADP itu salah satunya bisa dari Cakrawala Pendidikannya VIP, teman-teman. Nah, nanti itu diklik di sini nih. Nanti coba tak bantu untuk tunjukkan. Nanti ini misal diklik itu ya, di bagian Cakrawala Pendidikan ini diklik, dia akan masuk ke sini ya. Nah, nanti di sini terlihat. Nah, ini citasi tertinggi ini udah pasti banyak yang ngerujuk untuk skripsi dan penelitian. Biasanya mahasiswanya ya, mahasiswa si dosen yang nulis ini nih disuruh ini apa namanya dijadiin rujukan. Biasanya gitu biar dosennya naik. Nah, rata-rata kayak gitu. Nanti ADP digituin juga gitu ya. Artinya kita juga harus neliti teman-teman. Kita juga sama, kita harus neliti, dan teman-teman juga nanti kan bikin skripsi. Nah, itu sebenarnya sama sih, tugas kita sama-sama ya. Nah, di sini misal ada kinerja guru. Nah, mungkin bisa jadi rujukan untuk teman-teman yang ingin penelitiannya adalah kinerja guru begitu. Nah, ini bisa dijadikan rujukan gitu. Itu ya. Nah, ini bisa nanti kata kuncinya yang ingin Anda cari apa nih di jurnal Cakrawala Pendidikan gitu. Misalnya tentang apa pembelajaran, model pembelajaran begitu, atau learning model. Nah, ini ketemu learning model 2014. Tapi lagi-lagi tahunnya ya, lagi-lagi 2017 kan. 2017 paling akhir kalau saya ya. Kalau misal pembimbingnya selain saya membolehkan di bawah 2017, monggo, silakan ya. Saya tidak mempersulit. Kalau emang intinya menurut pembimbing aja, yang penting finish gitu ya. Yang penting Anda finish gitu.
Bu, tapi boleh Bu pembimbing saya, monggo teman-teman, tidak apa-apa. Itu ya. Kalau saya memang harus di 5 tahun terakhir, 4 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, apalagi yang pembelajaran online ya. Saya nggak nganjurin yang lama kalau pembelajaran online. Jadi tolong yang baru-baru begitu. Dia mau ditanyakan dulu nggak? Nggak ada. Belum. Ya, nek belum lanjut dulu ya. Nah, ini sudah saya bikinkan rangkuman sederhana gitu ya. Ini saya ngalahi wes, ngalahi. Sebenarnya nggak harus gini ya. Kalian pun bisa nanti masuk ke Sinta terus masukkan kata kunci pendidikan. Aku mau yang S1 Bu, Sinta 1. Bu harus Sinta 1 toh kalau buat skripsi gitu. Boleh kok Sinta 6 ya, boleh Sinta 1 2 3 4 5 boleh, bebas kok teman-teman. Selama itu relevan ADP gitu aja, nggak apa-apa. Bahkan di luar Sinta boleh juga sebetulnya, tapi lagi-lagi kan mungkin quality-nya beda ya sama yang Sinta, karena reviewer Sinta tuh berat. Kita mengajukan efisiensi ADP untuk jadi Sinta 3 itu juga nggak gampang, teman-teman. Saya yang membantu Pak Arwan, ada Pak Suhas, Pak Han, itu untuk mengajukan ke pusat itu membahasa Inggriskan gitu ya, membahasa Inggriskan portal jurnal efisiensi yang di depan gitu. Terus kita mereview artikel yang masuk dari kampus lain, kita benarkan juga yang mana nih direvisi gitu. Nah, seperti itu review juga ya untuk menjaga kualitas hasil penelitian. Nah, karena akan jadi rujukan kalian nanti gitu. Bayangkan kalau kita neliti tapi rujukannya kurang top, kurang oke, nggak bisa dipertanggungjawabkan, kan artinya kita neliti sesuatu yang nggak berkualitas juga gitu ya. Bukan nggak berkualitas sih, kurang lah ya, kurang gitu. Nah, ini untuk kependidikan Sinta 1 2 3. Kalau saya saran ke 1 2 3 aja sih. Kalau bisa, kalau nggak bisa, Bu, aku nemunya di Sinta 4 6 untuk tema model pembelajaran yang terbaru. Ya wes enggak apa-apa gitu ya. Kalau bisa temukan 1 2 3 ya bagus gitu. Saya punya list khusus malahan kalau untuk bisnis gitu ya. Sinta 1 tuh judulnya UGM misalnya. Sinta 2 judulnya Malang gitu. Untuk bisnis ya, karena saya ranahnya kan bisnis. Nanti kalian mau jadi expertise di bidang apa nih? Misalnya Anda mau di bidang pendidikan ya, Anda harus punya list ini sendiri. Untuk Sinta 1 ada punya Cakrawala Pendidikan, Sinta 2 punyanya siapa nih? Kuangsan Teknologi Pendidikan. Nah, ini untuk yang anak-anak ambil TP itu ya, teknologi pendidikan seperti bikin Android gitu ya. Bikin media pembelajaran Android misalnya, itu mungkin bisa ngeceknya di Kuangsan ini nih, di Kuangsan Teknologi Pendidikan nih. Ini aku lupa nih punyanya Aceh atau mana nih. Ini ada gitu ya. Mungkin bisa nanti kalian masuk ke sana, kita hunting bareng-bareng. Tuh. Oke, kalau yang administrasi, nah sekali lagi administrasi ini aku lupa nih titipannya Pak Arwan nih, titipannya ADP ya. Untuk ADP ini disarankan untuk masuk ke sini teman-teman ya. Nanti coba cek, tapi memang belum kaya raya sih kita punya ini penulisan belum terlalu banyak temanya, jadi agak kasihan juga pas kalian mau nyari gitu, pas kalian mau nyari kok Bu masih sedikit Bu gitu. Misalnya nih Sinta ya. Kita efisiensi dulu deh di Sinta. Oke, kita masuk ke efisiensi. Nah, ini punyanya ADP, Kajian Ilmu Administrasi. Nah, ini kayaknya harus ada satu di daftar pustaka skripsi kalian ini. Kayaknya ini nanti akan diwajibkan gitu ya. Tapi ingat temanya kalau nggak ada ya nggak usah dipaksain gitu ya. Ini perkantoran, Pak Joko yang nulis ya. Ya, aku Wisma nggak nulis di sini, malah di tempat lain. Soalnya kayak ini Sinta 3. Nah, masih Sinta 3 toh biasanya dosennya pengennya Sinta 1, Sinta 2 karena beda nilainya ya, kumnya beda kalau di Sinta 1 2 3. Kan lebih susah, biasanya rewardnya lebih tinggi gitu. Dan disitasi banyak mahasiswa dari kampus lain gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, nanti masuk ke sini website. Nih, ini dia punya ADP gitu ya. Ini kita yang membahasa Inggris kan ya, aku bahasa Inggris. Terus sama teman-teman yang lain juga sih ada Pak Arwan sebagai chief editornya di sini. Nah, kita masuk archive atau mau nanti dihunting pakai kata kunci gitu. Bisa pakai kata kunci gitu ya.
Tuh, ini dia efisiensi. Nah, ini sedikit kok isinya. Misalnya untuk volume ini itu cuma ada 5, ada 4, nih 1, 2, 3, 4, 5. Pengelolaan arsip. Berarti nanti teman-teman yang ambil judul tentang arsip atau arsip yang manual ya, nanti Anda bisa jadikan ini di daftar pustaka atau dipakai sebagai pendukung bukti di latar belakang gitu. Tuh ya. Yang penting teorinya. Nanti teori seperti ini nih. Kita mau lihat nih teori tentang kearsipan arsip pembelajaran. Yuk diambil sih, tak ambil dulu. Teori itu gimana sih, Bu? Gitu ya. Oke. Oke, teori itu apa, Bu? Masih on, masih on. Dikit lagi. Masih on. Masih, Bu. Oke, good. Masih, Bu. Sip, mantap ini anak muda yang luar biasa. Saya sangat terharu. Duh. Ya, nah ini yang disebut teori ya. Nah ini dia menurut Yanto dan Putra atau ini Rizal dia bilang ya. Rizal di sini mengatakan ya. Ini ketutupan nggak teman-teman? Sama ini ini. Nah, wis kayak gini. Nah, ini disebut teori itu kayak gini. Ini kehadiran e-learning memberikan kemudahan proses belajar. Nanti teman-teman bikin seperti ini, gitu di bab satunya, gitu ya. Ini disebut teori, berarti punya Rizal 2020. Menyatakan bahwa e-learning ini apa tuh penelitian e-learning? Oh iya, pengelolaan arsip pembelajaran. Oke, salah satunya menggunakan e-learning karena pengarsipan pembelajaran kan mungkin media pembelajarannya materi pembelajarannya harus dimasukkan di sebuah file yang rapi, website namanya e-learning kayak Bismart gitu loh, meneliti Bismart. Nah, terus dia butuh sebuah konsep tentang e-learning, tentang awal Bismart. Kalau kita kan Bismart di tempat lain namanya mungkin lain ya. Nah, itu ada teorinya tentang e-learning mendasari Bismart itu. Ini dari penelitiannya Rizal gitu. Nah, ini bisa dapat dari mana penelitiannya Rizal ini? Ya dia hunting pasti gitu ya, pasti hunting juga. Pakai tadi di search di Google Research gitu ya, di Google ini Scholar begitu. Ini juga menurut Nugraha arsip itu sumber bla 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 bla. Nah, ini yang disebut teori. Ini yang kita ambil teman-teman untuk bab 2. Ini treasure kita. Harta karun. Kalau orang bilang ya, wah 2019 ambil, 2020 ambil, wah konsep tentang arsip di 2019 itu mahal harganya karena udah di atas 2017 ya, kita ambil. Lagi yang 2020, 2021 tentang pembelajaran daring gitu, nah itu diambil. Dan nanti, tapi Bu ngambilnya banyak banget apa enggak gitu. Nah teman-teman biasanya punya sendiri ya, punya manajemen filing sendiri. Kalau misal di state of the art, itu nanti kita hanya butuh sedikit saja untuk penyokong yang ada di bab 1 state of the art SOTA yang kalian bikin itu loh, bikin Excel-nya. Nah, tapi kalau untuk bab 2 itu kan butuh banyak tuh. Nah, itu kita ambil juga, tapi tidak masukkan bab 1 karena hanya dijelaskan nanti kayak definisi, ciri-ciri, faktor-faktor tentang minat kayak gitu kan banyak tuh turunannya dari satu fokus. Nah, itu disimpan sendiri, tidak ditaruh di bab 1 semua gitu. Yang ditaruh tuh hanya mendukung argumen. Nah, ini kan dia bercerita bahwa kebutuhan informasi itu harus dinamis dan tinggi. Lah, butuh penjelas berikutnya. Penjelasnya itu bisa dari penelitian terupdate yang sudah dia hunting. Gitu kuncinya, teman-teman. Nah, kayak gitu. Nanti kalau udah turun ke lapangan ditambah bukti-bukti realita di sekolah gitu ya, bahwa datanya mereka masih rendah nilainya seperti itu. Masih KKN-nya di bawah, Anda ambil data dokumen, Anda masukkan gitu. Nanti didukung lagi penelitian berikutnya, wah ada data lagi yang ditemukan prasurvei, masuk lagi. Wes, jelas itu gap, kelihatan empirical. Siapa yang mau berani tolak gitu ya, karena Anda berhasil meyakinkan secara konseptual. Ya mudah-mudahan ya kita semua berusaha seperti itu untuk hasil di lapangan ya kita tetap berserah. Yang penting usaha kita sudah sesuai standar. Gitu ya teman-teman. Nah ini teori nih Wahyu atau Taiwo 2019 bahwa electronic record adalah, nah ini yang disebut dengan teori. Tadi siapa yang tanya ya, saya lupa lagi. Nah, itu disebut dengan teori atau landasan teori atau literatur review kita bilangnya.
Kalau yang sudah di bahasa Inggris, kemarin jurnal bahasa Inggris lebih gampang ya. Nyarinya lebih mudah, langsung kelihatan. Langsung kelihatan seperti itu. Yuk, ada yang mau ditanyakan dulu dari situ? Ibu, saya mau tanya. Monggo. Tadi kan kalau yang disebut teori yang dikutip kayak gitu, Bu. Berarti misalnya saya ngebaca jurnal kayak gitu, terus saya mengutip, apakah itu disebut teori, Bu? Anda menulis bab 1 gitu, terus mau masukkan salah satu teori jurnal. Iya. Apakah itu disebut dengan teori begitu? Bukan, Bu, bukan. Misalnya saya membaca jurnal kayak gitu, terus dari jurnal itu saya pengen memasukkan kalimatnya itu loh, Bu, ke dalam bab 1 saya misalnya. Nah, itu tuh apakah disebut teori? Oh, maksudnya kamu hasil memasukkan itu kamu disebut teori gitu? Iya. Kalau dimasukkan bukan bilangnya bukan teori sih. Anda membuat narasi, membangun narasi, berpikir konsep bab 1, tapi didukung narasi Anda itu oleh teori dari penelitian gitu. Gitu. Begitu yang dimaksud? Ya bisa jadi, Bu. Tapi saya tuh masih bingung, Bu. Yang dianggap teori itu hasil dari penelitian atau yang gimana? Misalnya kan jurnal penelitian kan nanti di akhir kan itu ada kesimpulan. Nah, yang dianggap penelitian itu yang di kesimpulan itu atau yang bagaimana? Oke, pertanyaan yang bagus. Aku tuh mau jelasin ke situ sih sebenarnya ya. Nanti soal teori gitu ya, soal apa itu landasan teori gitu. Iya, betul banget. Betul banget. Ya, perfect. Siapa tadi ya? Sampai lupa. Siapa tadi kamu namanya? Desi, Bu. Oh, Desi. Oke. Bener Desi. Bener banget. Nanti ya, ini yang akan dikerjakan berikutnya itu. Itu yang akan kita kerjakan bareng-bareng. Kita jelas. No. Oke, itu pertanyaan Desi. Saya jelaskan sekalian. Oke. Wes panggilan ngecim nih. Bentar. Ayo. Nah. Ya, ini udah paham ya portal-portalnya. Terus ini next. Ini yang ternyata akan kita kerjakan teman-teman untuk 2 minggu ke depan, sekaligus mencoba membuat latar belakang masalah. Itu mencoba membuat ya, namanya mencoba, wis acak-acak enggak apa-apa. Nanti kita bantu sama Mbak Ayun juga untuk melihat mana yang kurang, idealismenya udah masuk belum, teorinya mana yang belum, mana yang realitanya masuk atau belum gitu ya. Nah, ini dia yang akan kita jelaskan lagi tentang apa tuh, sampai lali aku. Tentang teori yang dimaksud tadi. State of the art yang mana nih tadi? Oke, sebentar. Yep. Nah, kelihatan sudah ya? Sudah kelihatan ya? Iya. Oke. Mari kita melanjutkan apa yang teman-teman sudah kerjakan. Selamat sudah mengerjakan. Dan sekarang kita fokus ranah S1 saja, gitu ya. Yang perlu kalian capai berikutnya adalah masih ngutek-ngutek jurnal yang sudah kalian temukan itu, gitu ya. Jadi artinya mantapkan kembali fokus penelitian. Kalau masih belum menemukan yang mantap, cari kembali, hunting lagi, lihat situasi mana yang banyak, mana yang kurang, mana yang belum. Nanti tarik satu fokus penelitian, minat berwirausaha kah, time management kah, work performance kah, begitu ya. Nah, setelah itu nanti kalian menambahkan di sini kolom baru lagi, namanya purpose of study research atau tujuan penelitian. Oke, untuk minggu depan ini tugasnya. Bukan minggu depan ya,
2 minggu ke depan gitu. Untuk minggu depan masih kita ketemu nge-zoom lagi kayak gini ya, tetapi membahas yang versi bahasa Inggrisnya. Ini kita fokus dulu bahasa Indonesia hari ini. Jadi nanti yang Inggrisnya semisal mau dilanjut monggo, maksudnya mau dikerjakan sekalian boleh, tapi fokuskan dulu yang bahasa Indonesia untuk minggu ini ya, untuk membuat bab 1-nya gitu. Oke, ini dikasih tambahan kolom tujuan penelitian, teman-teman. Lalu ditambahkan lagi kolom teori di sini. Teori ahli, kita bilangnya ya. Nanti teori ahli. Nah, itulah yang akan nanti untuk mencari, memperkuat kita punya latar belakang. Nah, yang ini adalah kesimpulan atau finding yang ditanyakan sama Desi tadi. Gitu ya. Bisa teori itu kita ambil dari literatur review atau bagian dari literatur yang ada di jurnal itu atau ada di introduction-nya. Tapi bisa juga kita katakan teori itu dari kesimpulan di jurnal yang sudah kita hunting, kita tarik teorinya, kita tarik hasil kesimpulannya, habis itu kita jadikan untuk memperkuat data kita di latar belakang, itu bisa kita katakan teori gitu, hasil dari penelitian sebelumnya boleh. Nah, tapi yang dimaksud teori the real, teori literatur review itu adalah konseptual sebetulnya, bukan ekstraksi dari penelitian sebelumnya. Nah, konseptual ini untuk melihat, oh si jurnal ini ternyata ada di Sinta 2 nih tentang bisnis dan manajemen, berteori tentang minat wirausaha, misalnya entrepreneurship tuh. Nah, lalu dia sudah mengutip tentang teori entrepreneurship digitalpreneur, misal digitalpreneur itu yang menggaungkan pertama kali teorinya si A gitu misalnya. Lalu Anda temukan jurnal lain juga digitalpreneur gitu. Misalnya jurnalnya ada di Sinta 3 atau Sinta 1 atau di Science Direct, itu bilang juga bahwa digitalpreneur itu ini dan ini definisinya dari teorinya si A sama juga, padahal beda jurnal tuh gitu ya. Padahal ngomongin digitalpreneur, artinya kita sudah menemukan konsep yang betul gitu ya, konsep yang betul, teori yang betul yang jadi rujukan. Tapi boleh nggak Bu kalau beda? Boleh banget gitu ya, sangat-sangat diperbolehkan. Nah, makanya kan banyak tuh ahli dari penelitian-penelitian tuh namanya kan macam-macam. Nah, untuk ini valid nggak sih Bu namanya gini-gini? Nah, makanya tadi kita tunjukkan top jurnal Indonesia, Sinta 1 sampai 6 atau 1 sampai 3, otomatis itu udah di-review kan mati-matian sama pembimbing di portal itu. Nah, otomatis setidaknya kita jauh lebih aman untuk mengutipnya untuk penelitian kita. Gitu, teman-teman ya. Karena udah melalui proses yang panjang gitu, tidak mudah gitu ya, udah uji saintifik dan sebagainya, suruh memperbarui, menambahkan teorinya mengapa harus perempuan sebagai responden, mengapa nggak laki-laki. Itu kalau kualitatif sampai ditanyain sampai kayak gitu, kenapa yang kamu ambil hanya perempuan, kenapa nggak laki-laki gitu, itu harus bisa dijawab itu di kualitatif ya, respondennya kenapa harus sekian jumlahnya, kenapa hanya 3, hanya 4 gitu, itu dipertanyakan sekali. Nah, teori itu kalau yang the real teori literatur review ya ada di bab ini ya, di bab yang bagian 2 itu yang di bawah. Misal di sini nih ya. Nah, ini dia. Udah belum ya? Saya kok hilang. Nah. Nah, ini kan dia langsung masuk metode ya. Berarti teorinya sudah masuk di mendukung bab introduction dia. Kalau bahasa Inggris, literatur review-nya ada di subbab sendiri. Kayak punya Emerald gitu ya. Punyanya Science Direct itu literatur review-nya sendiri. Nah, itu lebih enak. Nah, kalau ini kita harus lihat, ini dia mendukung ini nih penelitian mengenai arsip banyak dilakukan. Ini oleh Wahyu menemukan bahwa ini mulai Pak Wahyu Nikoyo dia pembelajaran arsip gini terus didukung oleh Savitri gitu ya. Sehingga penemuan itu menyatakan bahwa nggak semua admin itu dari administrasi gitu. Ini tentang pengelolaan arsip. Nah, seperti itu teman-teman membuatnya. Jadi teori yang dikatakan literatur review ya konsep-konsep yang ada di awal introduction itu mendukung tentang narasi introduction, latar belakang masalah, dan juga tentang konsep yang di bawahnya nanti kalau kalian lihat di bahasa Inggris itu yang khusus subbab khusus itu yang literatur review kan ada sendiri ya kalau yang kalian sudah hunting yang bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Nah, kalau nanti Bu bisa nggak Bu kalau kesimpulannya
itu dijadikan penguat saya, narasi di latar belakang bisa banget. Makanya teman-teman ini kita minta mencoba melengkapi kembali SOTA atau state of the art-nya di kolom kesimpulan. Kita tambahkan findings. Kalau bahasa Inggrisnya findings, penemuan ya, findings and conclusions. Atau kesimpulan, findings dulu baru conclusions di bawah, baru ada limitations, batasannya, terus baru ada future research. Itu lebih kompleks ya, lebih asik. Tapi untuk S1 tidak perlu seperti itu. Kalau mau seperti itu monggo, boleh hanya wawasan, tapi untuk S1 kita fokusnya di findings, teori, dan juga purpose of study saja sudah cukup untuk bikin sebuah riset gap masalah yang itu sangat bisa meyakinkan pembimbing kita nanti, gitu ya. So kesimpulannya ini saya contohkan, kita nemu jurnal minat wirausaha masih sama punyanya Amrul gitu ya. Terus kita lihat di di abstrak itu ya, kelihatan kan tujuan penelitian mengetahui intensitas minat. Sudah ditulis saja intensitas minat, mengetahui intensitas minat. Dah gitu ya. Terus teorinya nanti kita bisa temukan ada di latar belakang mendukung narasi itu teori konsepnya siapa. Oh, ternyata kamu nggak nemu nih, misal di situ di bahasa Indonesia kan biasanya lebih terlalu simpel ya. Kadang kita, aduh yang kita cari kok nggak ada Bu, ideal gap-nya nggak ketemu, malah lebih enak Inggris. Nah, nanti malah harus jeli di Sinta sih, yang lebih kompleks yang Sinta. Makanya dicoba di portal Sinta. Biasanya lebih kompleks sih ya, dibanding yang di luar Sinta gitu ya. Oke, tapi nanti tergantung tema. Nah, setelah itu nggak ada Bu teori menyatakan bahwa minat itu gimana-gimana, dia tidak bercerita, tidak memasukkan teori. Akhirnya apa? Ketika dia mengonsep di bab 1 tentang minat, gitu, dia cerita idealisme minat itu bahwa mayoritas lulusan mahasiswa Indonesia itu cenderung sedikit begitu untuk jadi pengusaha, masih pengen kerja. Ya sudah, itu artinya argumen dia bisa kita katakan itu teori dia berteori gitu. Nah, kita bisa masukkan. Dan itu nanti bisa kita kutip kayak tadi misalnya Wahyu 2017 gitu ya. Nah, itu si yang bicara itu tadi di jurnal itu, kamu bisa kutip namanya siapa, tahunnya, kamu kasih koma dalam kurung. Udah, itu kita bilang itu kita jadikan teori pendukung. Makanya kita taruh di sini gitu teori. Nah, ini fungsinya nanti kolom-kolom ini akan membantu kalian untuk bikin atau membangun narasi gitu yang ada di bab 1. Itu ya. Jadi kita petakan dulu. Nah, rata-rata nanti ini yang akan saya lihat kalau nanti bimbingan. Mana ininya analisis jurnalnya 5 gitu ya. Buktinya mana yang relevan. Ini Bu, ini gitu. Dan di sini udah kelihatan. Tuh, lalu finding, kesimpulan itu harus sama dengan tujuan ya, teman-teman. Misalnya tujuannya kan untuk tahu intensitas minat. Lalu di sini di paling bawah sendiri conclusion-nya atau findings-nya kita temukan bahwa minat wirausaha itu sangat bergantung pada lingkungan keluarga gitu ya. Keluarganya mendukung soal modal, soal semangat gitu ya, bahwa jadi pengusaha itu walaupun susah tetapi boleh dicoba, tidak pantang nyerah. Kan ada ya keluarganya yang fokusnya harus jadi pegawai. Nah, itu sangat berpengaruh. Nah, tetapi lagi-lagi jangan di copy paste ya, teman-teman. Nanti tapi baru latihan nggak apa-apa. Kalau nanti kita sudah mulai masuk, ini tidak boleh copy paste, tapi dari yang panjang ini yang kita copy paste, kita bikin kalimat satu aja, satu kalimat tentang intinya ini apa gitu kesimpulannya. Atau ini yang saya merah-merah, ini adalah inti yang dari kopasan di jurnalnya sebelumnya itu ya, yang teorinya. Karena apa? Nanti bisa plagiat gitu ya. Nanti kita bisa dicap plagiat karena ada sistem untuk ngecek plagiarisme namanya Turnitin. So, kayaknya akan diberlakukan. Jadi lebih baik bikin satu kalimat. Seperti itu. Nah, kesimpulan ini bisa dijadikan rujukan kita di bab 1 dan kita bisa katakan ini sebagai teori gitu. Kita bilangnya bukan teori literatur ya, tetapi teori dari hasil penelitian gitu ya. Begitu. Gitu kira-kira teman-teman. So next 2 weeks later masih melanjutkan kolom ini, SOTA ini ya, state of the arts gitu ya. Ini ala-ala ya. Ini baru ala-ala loh, teman-teman. Nanti kecepatannya ketika skripsi mungkin ada 25 gitu. Nanti misal saya mau 25 karena Anda kuali. Itu rata-rata malah 60 ya, 300 biasa rata 360 seperti itu kalau di disertasi. Itu bayangin kolomnya sampai banyak banget sampai nggak bisa di-scroll gitu, mata udah kayak kelilipan. Udah sakit semua. Nah, tapi karena udah terbiasa kan ini karena berproses ya, tapi itu kalian belum tentu tidak dianjurkan ke situ. Nah, ini aja udah lumayan, udah dapat SOTA, udah dapat state of the art gitu. Yang perlu difokuskan hanya ke
tujuan penelitian, teori, dan kesimpulan. Ini akan kalian bawa bekal untuk terjun lagi ke hutan atau masuk ke air lagi gitu ya. 3 ini yang akan kita pakai untuk S1 kalian nanti. Oke, silakan Alfian. Monggo, ini udah kelar nih. Izin saya Bu, Yuk, monggo. ini Ye. bikin kemarin atau kita bikin baru lagi Bu ya? Apa gimana? Bisa diulang? Ini kita bikin baru lagi atau melanjutkan yang kemarin yang kita sudah hunting Bu? Melanjutkan. Jurnalnya masih sama yang sudah ditemukan, tinggal menambahkan kolom aja di state of the art-nya. 3 kolom baru. Ditambahkan tujuan penelitian, teori, sama findings, kesimpulan dari jurnal yang sudah kalian temukan. Oh, kalau misalkan yang kemarin itu ada yang tadi kan saya kan ada yang kuantitatif itu apa nggak apa-apa Bu? Nggak apa-apa. Sementara tidak apa-apa. Untuk latihan nggak apa-apa. Kan paling banyak kuali kan? Nggak apa-apa. Yang penting kan kita fokus ke teori, teman-teman. Untuk kali ini tidak apa-apa. Dianulir saja. Menurut teman riset saya ya, saya kan selalu konsultasi nih gimana anak-anak untuk skill risetnya nih untuk S1. Ini aja diarahinnya untuk menemukan teori yang membangun fokus penelitian yang ingin mereka fokuskan gitu. Jadi metode apapun silakan kebas-kebas aja. Misal nemu SLR ambil gitu ya. Itu nanti kalau real skripsi beneran seperti itu malahan gitu ya. Karena ini metode pembelajarannya kualitatif ya. Kita maunya dicoba melihat kualitatif dulu loh. Kalau di kuanti nanti coba cari jurnalnya kuanti kalau punya buros kayak gitu. Tapi kalau memang akhirnya menemukan kuanti, kan kemarin sudah mayoritas kuali nih, misal Alfian nih, ya wes nggak apa-apa. Kalau mau nyari lagi gantinya, misal kayak teman-teman yang lain mau kayak Dimas misalnya, silakan, boleh banget gitu ya, boleh banget tuh mau tak ganti kuantiku lah gitu ya, monggo boleh gitu ya. Tapi yang dipakai deskripsi Anda nanti itu tidak melihat kuanti dan kuali atau metodenya, yang penting teorinya yang dipakai tentang fokus penelitiannya Alfian tuh apa sih teori yang berkembang gitu di 5 tahun terakhir jurnalnya siapa yang kamu jadi rujukan teorinya tentang apa konsepnya kayak ya apa yang bisa membawakan konsep itu tuh ya si jurnal penelitian yang sudah kamu temukan itu yang mereka sudah lakukan penelitian kan kita nggak perlu buka buku gitu istilahnya kalau buka ya monggo nanti kan ada di pembimbing harus dari buku yang babon loh administrasi officer yang kuibel misalnya Pak ini ya Pak Joko misalnya ya udah cari aja e-booknya di Zlib misalnya kalian misal nggak mampu beli karena mungkin udah langka mahal harganya jutaan gitu kan cari aja di Zlib gitu ya di e-booknya itu berarti boleh masukkan buku tergantung pembimbing ya tetapi sekali lagi sekarang yang dijadikan acuan itu kan artikel jurnal penelitian begitu itu Alfian apa Alfian sih Baik Bu, dapat. Oke, gitu ya. Kalau misalnya nanti di antara teman-teman ini ada mau ganti, Bu, aku fokus penelitiannya tadi minat belajar kok ternyata di bahasa Inggris nggak bagus gitu ya. Aku mau ganti gaya belajar, misalnya gaya belajar, ya wes ganti. Tapi dicek dulu di Inggris banyak nggak gaya belajar learning model. Lagi-lagi learning model itu kalau di ranah luar negeri itu ini R&D bikin apa gitu ya. Tapi ya monggo nggak apa-apa bebas-bebas aja. Tapi lebih lama. Kalau R&D lebih lama, lebih mahal karena Anda bikin sesuatu. Tapi kalau Anda suka, Anda cinta silakan boleh. Sangat diperbolehkan. Kembali ke masing-masing. Tapi hanya untuk ranah S1, fokus dan tujuan serta yang ingin dicapai dari state of the art itu hanya teori apa yang si jurnal itu pakai gitu ya yang sebagai dasar tujuan pembahasannya nanti dan apa kesimpulannya ini yang akan kita tarik gitu ya akan kita tarik sebagai penguat kita di bab 1. Monggo, apalagi Alfian? Sudah? Enggak Bu, pencet Bu. Oh ya, oke. Kayaknya udah deh teman-teman ini aja yang perlu saya tambahkan. Jadi nanti melanjutkan kembali ya. Seperti ini nanti saya kasih kok di Google Scholar ya Google di Google Classroom saya kasih yang ini nanti tinggal kalian kopas aja atau dari kalian yang udah ada tinggal tambahin ini ya tujuan penelitian teori sama dikasih kesimpulan gitu. Nah habis itu yang harus dilakukan berikutnya adalah bikin
coba bab 1 gitu. Saya mau lihat awalan kalian bikin bab 1. Nanti tak kasih skripsinya Siti Sintokosari ya, yang dia kualitatif. Jadi lihat dulu alurnya kualitatif itu seperti itu, teman-teman. Iki piye iki? Mulai capek laptopnya. Yuk. Nah, ini dia. Nah, ini adalah bentuk untuk membuat bab 1 ya, atau latar belakang masalah atau introduction kalau di jurnal. Ya, introduction research. Yang pertama itu sifatnya harus umum dulu, baru ke khusus merucut ke tujuan penelitian. Nanti kita melakukan diskusi di sini. Ini adalah critical discussion tadi yang disebut gap gitu. Data ideal, habis itu realita, itu ya, bisa dari teori, dari idealisme yang kalian temukan di jurnal itu. Kan banyak tuh, kalian bisa pilih salah satu saja dari 8 itu yang kira-kira sangat krusial datanya. Ya, atau kalian bisa bawakan dari artikel berita juga boleh. Terus didukung oleh berbagai penelitian jurnal. Oh iya, ada pengaruh, atau oh iya ini minat itu sangat juga dipengaruhi lingkungan keluarga begitu. Nah, itu nanti dalam kurung penelitiannya siapa. Nah, begitu ya. Nanti dicoba dulu untuk membuat seperti ini, narasi latar belakang. Simpel-simpel saja dulu ya. Saya ingin melihat berapa paragraf, Bu, bebas gitu ya. Tapi nek 1 asal bisa dipertanggungjawabkan, ada data idealisme, ada data reality, terus ada data juga tujuan penelitian. Nanti ada contohnya. Jadi pelajarin dulu seperti apa sih bab 1 di kualitatif. Nanti saya berikan contoh skripsinya anak ADP. Silakan, mau ditanyakan dulu? Monggo. Itu saja teman-teman hari ini yang kita bahas. Izin bertanya, Bu. Monggo. Itu berarti yang latar belakang itu yang kita buat itu terkait apa, Bu, tadi, Bu? Tadi kayak saya kurang mendengarkan. Yang latar belakang terkait apa? Maksudnya terkait fokus penelitian Anda. Kamu apa sih, Alvin? Aku lupa lagi. Apa fokus penelitianmu apa toh? Di kuali itu apa? Yang kemarin, Bu, ya? Yang akhirnya kamu mantapkan mencoba bikin introduction-nya. Ini sih, Bu, tentang apa? Perhatian orang tua gitu, Bu. Perhatian orang tua. Jurnalnya banyak nggak perhatian orang tua? Family approach, family. Lumayan, agak-agak susah sih. Kemungkinan saya bakal membuat ulang sih, Bu. Saya. Misalkan kalau misalkan datanya terbatas, mungkin saya bakal bikin ulang lagi. Oh gitu. Ya. Gitu ya. Coba mantapkan dulu teman-teman untuk fokus penelitiannya. Kadang emang seperti itu sih. Nah, sambil jalan itu akan nanti menemukan sebenarnya. Kan ini masih uji coba. Bu, aku tuh pengen manajemen waktu, tadi kan menarik ya. Tapi ternyata kok sepanjang perjalanan waktu kok dikit, kok banyak. Dari situ kalian akan berusaha untuk berpikir gitu. Terus menemukan inspirasi itu sambil pas nyoba-nyoba gitu loh, teman-teman. Nanti akhirnya Anda akan temukan pada akhirnya. Seperti itu. Tapi ingat kecepatannya harus lumayan gitu ya. Kecepatannya harus lumayan mengambil keputusan juga ketika terlihat banyak, wah ya udahlah yang penting ini rujukannya banyak, aku bisa bercerita. Kalaupun jarang bisa juga ini karena metodenya jarang, tapi yang penting literatur dan teorinya ada ya kan, fokusnya kan teori ya. Akhirnya fokusnya kan di teorinya, bukan di metodenya. Bu, aku kayaknya kuanti aja, soalnya nggak ada yang kuali. No, bukan gitu. Malahan kalau kita melihatnya, wah ini celah ini, kita bisa jadi pembaharu. Malah teorinya banyak ini secara kuanti, gitu ya. Tinggal kita lihat pendekatan yang lain nih. Ini belum pernah ada pendekatan lebih mendalam. Kenapa nggak dia kuali? Justru kamu malah lebih masuk lagi di kuali, gitu. Itu udah bagus gitu ya, tinggal nanti disokong jurnalnya ditambahin, paling gitu aja, nanti pembimbingan jurnalnya ditambahin dari Sinta misalnya, sing dari Sinta coba ini itu ya Alfian. Untuk teman-teman saya rasa sama, mungkin ke kendalanya itu kalian masih di bab di
meeting 1 sampai ini tuh pasti mainannya itu memantapkan fokus penelitian. Wes jelas. Makanya tuh kadang yang proses lama di skripsi itu seperti itu teman-teman. Rata-rata kayak gitu. Aduh, aku kok nggak mantep. Aduh, ganti jurnal meneh gitu ya. Waduh, ternyata nggak banyak. Nah, itu memang harus dimulai dari saat-saat seperti ini. Benefitnya kita sudah belajar jauh-jauh gitu ya. Jauh-jauh sebelum dapat ini apa namanya dapat pembimbing nanti atau percepatan task. Soalnya percepatan nanti yo penting narasumber menceritakan harus gimana baiknya bab 1 wes gitu toh. Tapi ya nek cepet atau enggak tergantung proses kita masing-masing gitu ya. Oke, kita coba nih misalnya ini ada satu cara lagi teman-teman namanya advanced research. Ya, ini di Google Scholar masih sama, kita masih bisa pakai advanced research. Nah, advanced research tuh lebih baik malah banyak yang bahasa Inggris ya aslinya gitu ya. Kalau di sini misal budaya perusahaan atau kinerja pegawai begitu. Ya, kinerja pegawai. Nah, ini lumayan nih. Kita ini kok kuno. Oke, gini. Ya, ini kuanti banyak kan kuanti semua. Studi kasus. Nah, kinerja. Oke. Oke, nanti misalnya kalian itu masuk gini ya ke portal salah satu jurnal, misal tadi dari Sinta 1 Anda ingin mencoba yang punya siapa gitu ya, bisnis gitu. Punya UGM atau punya ini misalnya punya ADP. Ternyata pas di search tema yang Anda cari atau fokus yang Anda cari itu tidak ada gitu. Misalnya Bu kok minat belajar nggak ada nih di jurnal efisiensi atau Bu entrepreneurship kok nggak ada di punyanya UGM nih misalnya gitu yang Sinta 1. Ya sudah berarti memang di portal itu tidak ada yang mensubmit tentang penelitian fokus tersebut gitu. Ya, kita cari lagi berarti tidak di portal itu. Mungkin di Sinta 2 kan banyak tidak hanya punya UGM, misalnya ada punyanya Makassar, Malang begitu ya. Bisa dicoba dicari lagi begitu. Kita nge-search-nya di portalnya tadi, di portalnya ini ya. Di-search di sini. Kalau nggak ada, ya sudah berarti kita mainkan di Google Scholar gitu. Kita mainkan di Google Scholar, teman-teman. Manual lagi, berarti di luar itu gitu. Tapi memang kalau bisa difokuskannya di Sinta sih gitu ya, di Sinta. Coba dulu di punyanya efisiensi, jangan-jangan ada nih elektronik arsip nih. Nah, nanti untuk teorinya, kan seperti yang ditanyakan Desi tadi ya, kalau saya sih lebih suka kalau untuk narasi bab 1 kita itu hasil finding-nya. Kita hasil kesimpulan dari jurnal yang kita cari, teman-teman. Nah, itu dia bicara apa sih? Oh, bahwa minat belajar itu sangat-sangat berpengaruh, minat berwirausaha sangat berpengaruh dengan karakter keluarga. Nah, wes nanti aku tak bikin narasi tentang bahwa minat itu salah satunya tuh ini harus ada internal eksternal motivasi yaitu keluarga begitu. Dan itu nanti dalam kurung si jurnal itu si peneliti itu kita mensitasi atau kasih nama, koma tahunnya jurnal itu. Padahal itu ada di bagian finding, tapi kita mengekstraknya dalam bentuk seperti teori. Nah, itu lebih enak sih. Itu hasil penelitian gitu, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau nggak ada di portal-portalnya Sinta, nggak apa-apa. Berarti memang lagi nggak ada artikel yang masuk ke situ gitu untuk penelitian itu gitu. Ya sudah kita cari di sini. Nah, nanti jangan khawatir kalau skripsi itu nggak harus melihat kuali gitu ya. Kalau kuali harus kuali itu enggak. Bahkan bebas banget. Yang penting teorinya yang mereka bangun dan hasil penelitiannya gitu. Tetapi nanti kita punya pandangan. Nanti akhirnya kalian akan memisahkan, waduh kok banyak kuali, banyak kuanti. Nanti kan kalian pisahkan sendiri nih Inggris, Indonesia, Inggris kuali, Inggris kuanti. Nanti ini Indonesia kuali, Indonesia kuanti. Nanti akan lihat trennya, udah sejauh mana. Kalau nemu yang sistematik literatur review, lebih enak lagi. Oh, yang tentang kuanti ini di ranah publik udah banyak nih, gitu. Melihatnya dari sisi ini. Oh, yang kuanti tuh di sini di Asia gini. Udah enak kalau SLR. Jadi kalau bisa temukan SLR-nya dulu, SLR dulu, sistematik literatur review-nya dulu. Gitu. Itu ya.
Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sebelum kita menutup ini perkuliahan, supaya kalian bisa beristirahat dan bermalam minggu weekend. Masih on nggak? Nah, Masih, ini. Bu. Oke, good. Belum. Belum ada lagi. Nah, ini SLR-nya work performance. Mantap, ini mah harus diambil ya. Work range-nya lupa ya, 2017, 2022. Jadi ada yang tanya tuh kelas Ibu, saya tuh kalau udah mati-matian suka jatuh cinta sama tema ini, fokus penelitian ini, sudah mengerahkan seluruh raga, jiwa, dan semuanya. Nanti kok tiba-tiba dosennya beda tuh gimana Bu? Aku takut, kayak ibaratnya kita udah habis-habisan di situ gitu ya. Ya wajar, namanya harapan ya teman-teman. Yang penting kan kita mencoba sesuai dengan kriteria bahwa penelitian yang baik itu yang gimana gap-nya, fokus penelitiannya harus didukung dengan data yang baik. Kan kita sudah penuhi semua kan. Masalah mereka teryakinkan ya alhamdulillah, tapi kita berusaha seperti itu. Kalau tidak ya mau bilang apa? Tentu saja kita sudah punya benefit, kita tahu cara mencari jurnal yang cepat, cara mereview, bikin gap-nya, itu bisa dalam waktu singkat karena kita sudah tahu shortcut-nya, gitu aja gitu ya. Misalnya, Mbak ini nggak jelas nggak jelas itu bukan berarti teman-teman temanya nggak suka, tuh belum tentu ya. Kita tuh mempropose itu beliau-beliau ini tuh sudah artinya dalam diri harus bisa 3 tema, memfasilitasi kalian tentang 3 tema ini begitu gitu ya. Tapi kalau memang mau lebih mudahnya ya misalnya disesuaikan keilmuan monggo juga, tapi tidak menutup kemungkinan juga boleh gitu loh. Tidak ini ya, apa tidak menutup kemungkinan pun mereka akan tetap menerima asalkan kuat secara konsep dan irisan permasalahan yang kita bangun berdasarkan data-data penelitian dan riset gap-nya gitu. Sebenarnya itu nggak jelas tuh bukan berarti judulnya ganti, datanya kurang, bisa jadi kurang meyakinkan. Seperti itu, teman-teman. Oke, gitu. Ini ada nih SLR untuk circle economic beda ya. Supply chain lah, workplace itu ya. Human resource, student performance. Ya ini harus satu-satu ngeceknya gitu. Jadi karena nanti udah pinter nih kalau TOEFL pasti readingnya udah skornya tinggi. Ini udah otomatis kalian belajar reading. Nanti pas mau buat syarat yudisium itu nanti readingnya kalian tuh paling tinggi nilainya mungkin loh pas TOEFL. Kalau udah biasa baca jurnal itu otomatis itu. Yes, gitu ya. Jadi 2 minggu lagi tanggal 2 Maret ada submitan lagi bikin bab 1. Subbab tentang latar belakang masalah ya. Identifikasi belum motivasi dan pembatasan belum, jadi baru mau melihat kalian merangkai kalimat narasi dari hasil hunting jurnal itu. Kemarin kan sudah hunting jurnal, sekarang menganalisis teori yang dipakai jurnal itu dan finding temuan kesimpulan jurnalnya apa, dicoba dipakai di penyusunan narasi bab 1 gitu ya, atau di latar belakang masalah. Wes hancur-hancuran enggak apa-apa, bagus ya alhamdulillah, tapi ingat tidak ada yang sempurna, yang penting finish gitu ya. Nobody perfect, yang ada yang fokusnya adalah finish dulu. Yo Alfian, yo tanya yo. Maaf Bu, mungkin saya tadi mikir agak ini sih Bu, tentang yang latar belakang itu berarti kita ngebuat judulnya dulu dong Bu. Judul penelitian kita mau tentang apa, lalu kita buat latar belakangnya gitu Bu. Nih, ya betul, ini tak tunjukin nih latar belakangnya. Ya, betul banget. Itu betul. Nah itu Nanti judulnya itu kita ngarang sendiri atau kita mengambil atau gimana Bu ya? Saya kurang paham gitu sih Bu. judulnya sementara normatif, teman-teman. Normatif itu dalam artian secara umum, untuk objeknya belum bisa ditentukan karena kan belum pernah survei gitu ya. Berarti nanti misal studi tentang manajemen waktu untuk manajemen waktu para guru, Pak, manajemen time terus ya, kok tertarik ya aku malah. Manajemen waktu
guru SMK gitu ya, dalam membangun kinerja atau membangun inovatif work behavior. Wah, itu menarik loh kalau inovatif work behavior. Mbok ya ada ngambil gitu loh, nanti biar temenan sama aku untuk penelitiannya itu. Aku lagi penelitian smart city loh ini. Yuk, dia ngambil IWB. Saya udah temukan jurnalnya itu. Oke, bisa kita collab gitu ya. Nah, setelah itu udah selesai gitu ya. Udah nggak usah bilang SMK mana, itu aja studi tentang strategi humas, mempromosikan, membangun citra SMK, wes gitu aja. Jadi nanti membidik objek SMK nya mana nanti nek udah dapet dosen gitu Alfian sama teman-teman yang lain ya. Atau studi analisis atau faktor mempengaruhi time management yang optimal untuk meningkatkan kinerja inovatif guru SMK, wes atau kerja inovatif pegawai. Udah, judulnya yang diperbolehkan sampai sejauh itu aja. Kan kalian belum magang, belum prasurvei, belum ambil data reality. Gimana? Dia menanyakan? Oke Bu, paham. Berarti kayak untuk lebih spesifiknya itu tentang itunya itu nggak usah ya Bu, tapi lebih ke gambaran umumnya kayak tadi Ibu jelaskan kayak manajemen waktu atau pola apa ya, manajemen arsip di sekolah itu gitu aja nggak apa-apa ya? Gitu ya. Implementasi Oke. manajemen arsip elektronik di kantor pemerintah, wes gitu aja, atau di dinas pemerintah. Selesai gitu dulu aja. Jangan kita tembak namanya belum tahu, kita belum main ke sana, belum magang toh. Ya wes, enggak sah sih. Nanti datanya untuk reality dan gap-nya gitu ya, data kesenjangannya, makanya dari hunting jurnal itu kan ada kolom-kolom tentang realita toh. Masih kurang nih, pengusahanya masih sedikit gitu. Padahal untuk bisa jadi negara maju, Menkom UMKM bilang 14%, 14 juta tuh pengusaha gitu. Dan emang kamu temukan jurnal menyatakan lulusan SMK itu pada cari kerja. Misalnya ada jurnal yang bilang kayak gitu, taruh aja itu ada data realita, selesai. Tuh. Dan nanti kita nyusun untuk secara umumnya deduktifnya yang di atas. Nah, itu baru nanti ya, baru di minggu setelah kalian berhasil mencoba menyusun dulu, nanti kita pandu kembali. Gitu, kira-kira. Monggo, ada yang mau ditanyakan, tak kasih nanti punya ini, Siti Cintokosari. Ini dia humas, ya. Studi kegiatan humas. Aku nggak tahu humas sejauh mana di SMK bisa berpengaruh terhadap peningkatan citra SMK. Katanya ada pengaruhnya promosi kan SMK biar laku kan, jadi humasnya tuh kerja keras. Katanya sih gitu. Ya. Nah, ini nanti ya, ini kalau us jadi sih, saya tidak meminta yang perfect banget kayak gini. Tapi kalian coba baca A ini. Kalian baca A ini aja. Nanti yang saya minta atau kita coba adalah Anda membuat pendahuluan A. Dah, tuh tok aja ini butuh proses A. Ya, jadi ini kan strategi humas mempromosikan citra SMK. Nah, di awal yang tadi segitiga terbalik paling atas itu kan tentang hal umum. Ya udah, bicara dulu tentang globalisasi, kehidupan, dituntut aspek itu baik secara kualitas. Lalu bercerita lagi bahwa globalisasi itu membutuhkan SDM yang oke. Nanti seperti ada turunan-turunan paragraf itu bercerita apa? Paragraf bawah itu apa? Lebih mengerucut ke bawah sampai pada akhirnya kita bercerita tentang pentingnya citra, baru kita ke strategi humasnya. Jadi dari belakang, teman-teman. Dari belakang baru ke depannya. Kayak gitu. Nanti kita coba dulu lah, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Yang penting merangkai kalimat itulah. Ini dia data idealisme. Si Siti Cintokosari ini udah jadi guru ini, udah ngajar dia nih di Kulon Progo kalau nggak salah. Waktu itu sempat ketemu jelas jadi juri lomba LKS, ketemu lagi nih. Kan dia bimbingan juga waktu itu. Nah, ini tahun 2013 tentang ini data proyeksi pertumbuhan SMK ya. Ternyata sedikit murid ini tak suruh nyari yang muridnya sedikit SMK nih, berarti memang nggak promosi atau memang lagi nggak bagus atau ada persaingan antar SMK kayak gitu. Jadi sedikit Bu, ini muridnya wis kasihan mau ambruk gitu ya, wis diteliti lah, padahal SMK itu salah satu
pendidikan, institusi pendidikan yang di ini ya jadi andalan untuk jadi pengusaha dan macam-macam, banyak harapan tinggi gitu. Nah, gitu ya. Gitu, ini di Kulon Progo gitu. Nah, ini data realita kekurangan peserta didik. Ini kalau sudah turun ke lapangan namanya data prasurvei, kalau sudah dapat dosen gitu. Nah, ini baru pengajuan. Nanti sama dosen itu pengajuan konsep normatif dari hasil mata kuliah, metodologi ini yang diajukan gitu. Misalnya aku suka konsepmu, wes carikan data realitanya. Tuh, kan kamu realitanya based on normatif di penelitian sebelumnya. Oke, saya mau yang tadi case-nya yang kamu pilih mana? SMK-nya, PT-nya, dinasnya. Gitu, teman-teman. Kira-kira ya, baru nanti pakai metodenya. Oke, baru kita nanti masuk metodenya. Yang penting kalian punya gambaran dulu bikin bab 1, baru kita nanti masuk lagi di pertemuan berikutnya mengolah data dengan metode kuali itu seperti apa. Gitu. Itu ya. Ada lagi? Nah, identifikasi enggak usah dulu, enggak apa-apa. Identifikasi nanti. Itu ya, yang penting kalian bikin dulu. Ya. Sebenarnya mau sih tak suruh sekalian, tapi kayaknya berat. Yang penting ini dulu ya. Kalau misalnya kalian mau mencoba boleh sih, nggak apa-apa. Misalnya A sama B, Bu aku mau A sama B. Nanti kalau di mana tuh Prof sama Bu Ros kalau nggak salah yang dikumpulin UAS itu ya ini bab 1 ini. Sampai batasan, rumusan, terus tujuan, manfaat, selesai. Terus kayak ini nggak ada. Ini kajian pustaka nggak ada. Nanti kalau sama saya kajian pustaka ada, bab 3 ada. Jadi kayak skripsi tapi mini, kalau kita bilang mini proposal, drill mini proposal ya, bukan proposal sing ala-ala lagi, tapi benar-benar real proposal gitu, biar meyakinkan. Namanya juga proposal, biar di ACC kan namanya kayak proposal pengajuan dana gitu kan, bikin proposal yang bagus, yang baik, yang meyakinkan. Oh kita udah jalan loh perusahaan ini, profitnya banyak, diyakinkanlah biar bisa dapat dananya nanti turun untuk pinjaman modal UMKM, kayak itu namanya juga proposal. Makanya yang rapi, yang bagus, yang meyakinkan. Kan intinya di situ bisa meyakinkan dengan data yang valid gitu. Bisa speak berbisa dengan scientific style gitu ya. Yuk, ada nggak? Kalau nggak ada, mungkin cukup ya. Udah mulai saatnya istirahat ya. Udah jam 3 juga. Thank you teman-teman semua. Mbak Ayun udah off tadi, izin. Oke, makasih sekali sudah perhatian banget dan selamat sekali lagi, progresnya luar biasa. Untuk teman-teman yang lain, tolong lebih diperhatikan lagi untuk tugas-tugas yang terkait dengan ini untuk teman-teman ke depan, mudah-mudahan dilancarkan semuanya. Prosesnya termasuk skripsi, ke depannya ada ini ya, angin segar, dan kalian jadi lebih beruntung kembali karena sudah melakukan shortcut di awal seperti ini. Strateginya juga sudah tahu. Alhamdulillah banget. Oke, gitu saja. Sampai ketemu lagi minggu depan. Masih kita akan membahas terkait bagaimana yang versi mencari bahasa Inggris juga. Sama nanti saya butuh report progress juga sih sebenarnya ya. Sudah sejauh mana mengerjakan untuk arahan ke bab 1-nya yang sudah kalian bikin draft. Syukur-syukur udah jadi. Kalau belum juga nggak apa-apa. Tapi nanti finalnya di 2 minggu kemudian tanggal 2 Maret ya. Saya mau targetkan 2 Maret hari Rabu malam jam 12 supaya kita bisa cek dulu besoknya. Sehari kita ngecek full bareng-bareng saya sama Mbak Ayun. Oke, gitu saja teman-teman. Selamat sore. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Halo Junika. Lama nggak ketemu nih. Lama nggak ketemu.